Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayat. Rawahu Bukhari, riwayat Bukhari. Dalam surat As-Saff, Allah itu menawarkan kepada kita sebuah perdagangan, di mana kalau perdagangan perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi. Bahkan nilainya itu berlipat ganda. Ya, banyak kita jumpai ayat ketika kita melakukan satu kebaikan kita akan dibalas dengan 10. Ketika kita melakukan satu kebaikan kemudian bagaikan satu batang pohon yang ditumbuhkan 7 tangkai. Pohon satu tumbuh 7 dan setiap tangkainya berbuah 100. Bahkan di akhir ayat kata Allah, dan Allah melebihkan lagi daripada 700. Artinya 1:700. Kayak gitu. Bahkan niat pun kata Allah, ketika kita berbuat niat untuk kebaikan, maka sudah dianggap sebagai satu kebaikan yang dilaksanakan dengan sempurna. Allahu Akbar. Enak ya jadi orang Islamnya? Enak. Sekarang kalau saya tanya kepada antum semua, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? 1, 2, ketika saya tanya, yakin amalan kita pribadi tanpa adanya tambahan dari orang lain akan membawa kita ke surganya Allah? Sebelum dijawab, saya mau tanya, waktu saya berapa menit? Saya pakai time. 10:15. Nanti kalau kurang berarti ini ya, undang untuk kajian biasa saja di luar Ramadan insyaallah. Insyaallah saya kupas nanti tentang konspirasi bagaimana orang di luar Islam itu sudah menganggap kita ini bagaikan nasi di tempayan, hidangan lezat kemudian diperebutkan, dimurtadkan. Karena kebetulan saya di Tionghoa Muslim Inspiration, saya adalah foundernya, saya membawahi beberapa anak cabang dan saya bekerja sama dengan MCI, dengan Arematea, bahkan kita telah mendirikan satu asosiasi pembina mu'alaf baru saja dicetuskan di tempatnya Ustadz Fadlan Garamatan, yaitu Alami, Asosiasi Pembina Mu'alaf seluruh Indonesia. Insyaallah kita akan go internasional. Dan kami tahu persis bagaimana umat Islam itu diperebutkan untuk dimurtadkan, dan kami tahu bagaimana para mu'alaf itu ketika mu'alaf sibuk mencari perlindungan. Bahkan pekan lalu kita mau tarawih malam pertama, kita mensyahadatkan satu mu'alaf yang ancamannya luar biasa. Bahkan bulan 11 kemarin kita ngadain jadi kita negosiasi dengan keluarga sang mu'alaf. Kenapa? Karena sang mu'alaf ini ancamannya luar biasa. Kita bahkan sampai turunkan tim hukum kita, pendampingan ke sana. Dan itu tidak memakan biaya yang kecil dan tidak memakan tenaga yang sedikit. Saya tahu persis, insya Allah nanti kita akan buka itu semua. Dan saya sudah biasa kalau misalnya buka kayak gini, akun-akun saya pada diblokir, pada diserang biasa. Antum boleh lihat YouTube saya, di bawahnya banyak yang nyerang. Silahkan media sosial saya lihat, banyak yang nyerang. Karena paling enggak di TMI saja kita sudah punya 120
mu'alaf yang kita sekolahkan secara gratis di sekolah mu'alaf Indonesia, sekolahnya para mu'alaf yang sudah dewasa, itu baru di Semarang. Itu data sebelum Ramadan. Oke, terima kasih kepada para takmir dan juga para jamaah yang hadir di sini. Dan untuk adik-adikku semua, tolong dicatat, cukup ditulis isinya, kewajiban buat semua muslim untuk berdakwah, isi dakwanya. Nah, nanti pertanyaannya dari saya nanti. Ingetin baik-baik yang tadi saya sampaikan. Pada 2 tahun yang lalu, persis saya berdiri di sini, saya menjelaskan bagaimana saya mengajak teman-teman yang ada dalam komunitas mu'alaf, yang ada dalam komunitas sosial dan ada yang di komunitas-komunitas WhatsApp saya. Saya ajak mereka untuk berdakwah, saya ajak mereka untuk menyantuni anak yatim, saya ajak mereka untuk ketemu ngaji bareng, bahkan kita meramaikan pengajian. Pada cuek, yang datang yaitu D4, D5, dia lagi, dan dia lagi. Yang lain gak mau datang. Kemudian saya bilang, awas 1 hari ketika Allah benar-benar mengurung kita tidak akan bisa lagi kumpul untuk mendengarkan ceramah. Kita tidak akan lagi bisa untuk berinfak. Kita tidak akan bisa lagi untuk berjalan kemana-mana. Para dai akan terkurung di mana-mana, bahkan dakwah akan mati. Pada saat itu jangan kalian menyesal. Allah Karim, Allahu Akbar. 1 tahunan saya berbicara seperti itu, meletus COVID. Kita benar-benar gak bisa kemana-mana. Mau makan aja susah. Saya punya toko tutup semua, barangnya di kilo. Jadikan rongsok karena saya toko komputer. Benar-benar kita gak bisa kemana-mana. Makan aja susah. Iya. Banyak toko yang bangkrut. Mangga 2 banyak yang tutup. Betul. Banyak para saudara kemudian menjadi orang biasa. Betul. Sekarang 2 tahun yang lalu pun di sini saya mengajak untuk para jamaah di sini, ayo kita gerak sekarang, pandemi sudah longgar. Kita berdakwah semua, ajak anak-anak ke masjid. Kenapa harus ngajak anak-anak ke masjid? Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah tua. Kalau di masjid ini tidak ada anak-anak kita mati, masjid ini akan sepi. Mau masjid kita dijual seperti gereja-gereja di luar negeri yang tidak ada jamaahnya, kemudian dijual, dijadikan rumah, dijadikan masjid. Kalau pengen tahu ada gereja yang dijual jadikan masjid, lihat YouTube saya, Muhammad Lu, Ketua Mu'alaf. Di situ di Sydney ada sebuah gereja dibeli oleh para umat Islam, kemudian dijadikan masjid, dan masjid di situ anak-anak boleh masuk ke sana, dikasih kopi, dikasih makanan, supaya kenapa? Orang-orang betah di sana walaupun hanya tidur di sana. Ada tempat tidurnya, ada bednya di sana. Masjid itu ramai. Memang kita di sana minoritas, makanya masih solid. Sekarang kalau kita di sini, kita masuk masjid kadang diusir, betul? Kadang masuk masjid harus ditarik, betul? Saya punya anak buah, kalau suruh ke masjid, tahu harus diancam dulu, nggak mau ke masjid, besok berhenti kerja dari saya, baru mau ke masjid. Bayangin, kita umat Islam di Indonesia begitu tenangnya, begitu amannya. Waktu saya bersyahadat, saya tidak berani buru-buru, saya tidak berani ngasih tahu ke orang tua. Saya sembunyi-sembunyi selama 4 tahun. Boro-boro saya mau ngaji. Sholat aja saya ngumpet di WC. Boleh nggak sholat di WC? Gak boleh. Kenapa saya sholat di WC? Tempat teraman adalah tempat di mana saya gak pakai baju. Betul. Maka disitulah saya bersihkan lantainya. Saya pel tiap hari. Apa kata mama? Rajin bener anak saya. Kenapa kamu pel tiap hari? Saya bilang biar bersih, biar wangi. Padahal saya di situ sholat, di situ tanpa sejadah. Saya pakai celana pendek yang buat nutupin aurat apa? Handuk. Sholat aja di WC. Sekarang kita disediakan masjid. Mana ini berapa soft ini? Ya ayyuhal muslimun, wahai para jamaah muslim yang ada sekitar sini. Ini baru hari ke-13, jamaahnya sedikit. Hari pertama penuh nggak? Penuh. Penuh, lu iya. Kenapa nggak tiap hari? Tahukah anda di luar sana banyak mu'alaf yang 2-3 tahun bahkan 10 tahun sembunyi, nggak berani mengasih tahu kalau dia mu'alaf. Saya 4 tahun baru ngasih tahu. Di tahun keempat baru merasakan nikmatnya ngaji, baru merasakan nikmatnya tidur di karpet masjid. Wallahi. 3 tahun lebih saya ini sholat
menjadi muslim, sholat di WC, tahun keempat baru ngerasain enaknya tidur di dalam masjid. Gak bisa saya, mau ke dalam masjid gak bisa. Bahkan sekedar main di masjid saya takut. Kenapa takut? Ketakutan saya muslim. Sekarang bagaimana dengan kita? Oke, kita lewatin masalah masjid. Besok insya Allah rame ya, insya Allah ya. Ajak anak-anaknya. Jadi gini bapak-bapak, kalau takut anak-anak rame, soft pertama penuhi dengan bapak-bapak, biar keutamaan soft pertama terpenuhi. Soft kedua anak-anak diapit, terutama yang cerewet, yang bawel. Mereka itu bukan nakal, mereka anak pintar. Anak saya nggak ada yang nggak nakal, anak saya nggak ada yang nggak cerewet. Kalau sholat saya ikut ke masjid, saya apit. Nah ini permasalahannya, anaknya bawel, anaknya pinter, bapaknya di rumah ngerokok, anaknya sholat tarawih di masjid. Ini jadi masalah kemudian. Makanya diapit, cara diapit gak usah diusir. Nah sekarang di menit-menit terakhir, 4 menit lagi, saya mau tanya kepada antum semua. Yakinkah amalan kita itu mampu membawa kita ke surga? Memang Rasulullah menjamin kita kullu ummatin yadkhulunal jannah. Sahih? Insyaallah sahih. Selesai di situ. Seluruh umatku masuk surga? Tidak, illa man aba. Man asani faqad aba. Di akhirnya saya potong hadis ini. Orang yang menolak surga itu orang yang menolak sunnah Rasulullah, yang menolak beribadah kepada Rasulullah. Memang kita insya Allah ada jaminan surga ketika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang saya tanya, adakah jaminan kita tidak mampir dulu ke neraka? Sanggupkah amalan kita ini membuat kita tidak mampir di neraka? Siapa yang sanggup? Robiah al-Adawiyah ketika dilamar oleh seorang laki-laki, dia bertanya, aku akan terima lamaranmu ketika kau mampu menjawab salah satunya, Pak. Ketika aku mati, aku di surga atau di neraka? Yang melamar gak mampu jawab, Robiah tidak menerima lamarannya. Artinya kita gak mampu menjamin. Orang-orang yang dijamin sama Rasulullah itu atas izin Allah, Allah yang ngasih tahu. Karena mereka cintanya kepada Allah. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin, 10 orang yang dimasukkan, yang dijamin masuk surga. Kita siapa? Sekarang saya tanya yang kedua. Pertanyaan pertama tidak ada yang bisa jawab. Saya mau tanya, banyakkah amalan kita selama hidup ini? Cukupkah, yang ketiga, cukupkah kita hanya membawa amalan kita pribadi? Waktu sedikit. 3, tidak ada yang bisa jawab. 3. Ada yang bisa jawab dari 3? 1 gak mampu jawab, 2 gak mampu, 3 gak mampu. Oke, memang harusnya gak mampu. Sebab saya juga gak mampu. Saya gak bisa memastikan amalan saya. Saya tidak bisa memastikan saya masuk surga atau masuk neraka. Tapi selama saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saya pegang, saya hakul yakin masuk surga. Tapi saya gak tahu mampir di mana dulu. Apakah saya mampir atau tidak? Sekarang kalau saya kasih tahu bagaimana cara orang untuk beramal untuk bisa mendapatkan income pasif, untuk mendapatkan pahala pasif, mau? Amalan kita belum tentu cukup untuk membawa kita ke surga. Caranya apa? Ambil pahala dari orang. Bagaimana caranya? Omongin gue biar pahala lu ke gue. Bukan dengan kita disuruh gibahin, bukan. Saya mau cerita, sebelum saya punya kuda, sebelum saya punya panah, sebelum saya bisa bikin panah dan saya punya kandang kuda dengan 5 ekor kuda, saya tahu keutamaan memelihara kuda. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke tempatnya Ustadz Yusuf Mansur, di sana ada kuda tiap hari. Hampir tiap hari saya kasih makan itu kuda, saya rawat itu kuda, saya mandiin, saya tunggang itu kuda. Sebelum saya mempunyai kuda sendiri, saya tidak mau ketinggalan pahala keutamaan berkuda. Allahu Akbar, 2 bulan saya main kuda, Allah ijabah saya punya kuda 1. Bulan berikutnya dapat kuda 2, walaupun masih patungan. Sampai sekarang punya kuda 5. Saya dulang pahala dari sana. Saya nggak usah punya kuda, tapi saya dapat pahala berkuda. Nah sekarang, apa lagi yang saya lakukan?
Saya ingin ketika saya tidur, pahala tetap mengalir. Saya dirikan sebuah komunitas mu'alaf, komunitas dakwah. Saya nggak tahu kapan ini akan terjadi. Saya targetkan minimal menelurkan 100 dai-dai dalam 10 tahun. Minimal. Saya nggak tahu kapan terjadi, tapi saya tetap usaha. Allahu Akbar, di tahun kelima berdiri sekolah mu'alaf Indonesia dengan siswa 30 siswa dan sekarang sudah 120 siswa. Siswa tetap, yang tidak tetap masih banyak lagi. Artinya apa? Ketika kita membantu, ketika kita bisa membuat sebuah komunitas, sebuah organisasi dakwah, bikinlah itu. Ketika kita meninggal itu akan berjalan terus. Dan pahala insya Allah akan hadir terus untuk kita setiap saat. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu maka ikutlah, sumbanglah dengan tenaga, dengan biaya, dengan apapun yang kita bisa, mau peralatan, mau keuangan. Bukankah tadi saya bacakan dalam Al-Quran surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Ini ayat khusus untuk kita yang merasa beriman, merasa umatnya Rasulullah. Hal adullukum ala tijarah, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan dengan Allah, tunjikum min azabin alim, yang membebaskan engkau dari siksa neraka. Saya bilang apa? Selama saya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah yakin bakal masuk surga. Cuman saya nggak tahu apakah akan mampir di neraka. Ini kata Allah supaya engkau tidak mampir di neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau bersungguh-sungguh di jalan Allah, mengorbankan semua. Jihad itu bukan cuma kital, bukan cuma perang. Jangan picik kita. Kita ditakut-takuti dengan kata-kata kital, dengan kata-kata perang. Padahal jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Dan tidaklah sesuatu itu akan bisa dicapai dengan sempurna dan gemilang ketika kita mengerjakan itu hanya bermain-main. Jihad itu diperlukan dalam segala hal. Jihad itu diperlukan oleh semua orang, bahkan orang yang di luar Islam pun perlu untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Kalau tidak akan ada pesawat terbang, tidak akan ada beton, tidak akan ada wifi, tidak akan ada handphone. Ketika mereka membuat handphone hanya bermain-main, betul? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Harta dan diri kita itu lebih baik kita gunakan di jalan Allah daripada kita gunakan untuk leha-leha dan hanya menikmati hidup. Setuju? Enggak setuju, enggak setuju. Ini ayat Allah surat As-Saff surat 61. Kalau enggak setuju silahkan protes kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.